kita sering membanggakan diri sebagai bangsa yang beradab dan religius. Namun, di bawah permukaan, kita adalah masyarakat yang sangat oportunis. Kita mengutuk korupsi di televisi, tapi kita memuja jalur belakang dalam kehidupan sehari-hari. Nerabas bukan sekadar perilaku, ia adalah budaya. Ia adalah pengakuan tidak langsung bahwa kita tidak percaya pada keadilan sistem. Tapi benarkah sistem yang salah? Atau memang mentalitas kita yang sudah terlampau busuk untuk menghargai sebuah proses? Mari kita telanjangi kemunafikan ini. Selamat datang di negeri di mana kerja keras dianggap sebagai kutukan, dan keberuntungan adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Perhatikan sekeliling, di balik gedung-gedung beton dan senyum ramah yang sering dipuja turis asing, tersimpan sebuah kegilaan kolektif yang akut, obsesi untuk sampai tanpa melangkah. Kita menyebutnya sebagai Indonesian Dream. Sebuah mimpi di mana modal sekecil kotoran kuku harus menghasilkan gunung emas dalam semalam. Dahulu, orang-orang dungu mendatangi pohon beringin untuk meminta nomor togel. Hari ini, mereka melakukan hal yang sama di depan algoritma bercahaya, menekan tombol spin dengan harapan mesin slot akan mengasihani nasib mereka yang malang. Ini adalah atmosfer mistika yang dipelihara dengan bangga. Masyarakat mencintai narasi tentang si miskin yang tiba-tiba kaya karena hoki. Seolah-olah semesta berhutang kesuksesan pada mereka hanya karena mereka sudah menderita cukup lama. Orang-orang mengagumi para influencer yang memamerkan jam tangan seharga rumah tanpa pernah bertanya, apa kompetensi para influencer itu selain memamerkan kekayaan yang seringkali fiktif. Banyak orang terobsesi pada tips cepat, cara instan, dan segala bentuk efisiensi semu yang sebenarnya hanyalah kamuflase dari kemalasan berpikir yang sistemik. Di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, hingga di barisan antrean bantuan sosial, bisikan itu selalu sama. Bagaimana cara cepatnya? Ada jalur orang dalam tidak? Ini bukan sekadar fenomena sosial, ini adalah sebuah kultus. Kultus terhadap jalan pintas. Banyak orang merasa menjadi orang paling pintar jika berhasil menyalip antrean atau mengakali sistem birokrasi melalui pelumas administratif. Kita merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang sebenarnya meruntuhkan martabat bangsa secara perlahan. Apa yang sering disebut sebagai budaya kreatif dalam mencari celah, sebenarnya adalah sebuah patologi mentalitas yang memuakan. Istilah halusnya adalah nerabas. Secara etimologis, bahasa Jawa mendefinisikan nerabas sebagai tindakan memotong jalur yang tidak seharusnya demi efisiensi waktu yang sebenarnya palsu. Namun bagi saya, nerabas hanyalah istilah intelektual untuk menyebut satu hal. Ketidakmampuan otak mereka untuk menunda gratifikasi. Antropolog legendaris Kuncharaningrat dalam karyanya yang monumental, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, sudah memperingatkan dengan nada yang hampir sama sinisnya, bahwa mentalitas nerabas adalah borok yang menghambat modernisasi Indonesia. Beliau melihat bahwa manusia Indonesia cenderung berorientasi pada hasil atau result-oriented secara negatif. Banyak orang tidak peduli bagaimana gedung itu dibangun, yang penting bisa berfoto di depannya. Mereka tidak peduli bagaimana uang itu didapat, yang penting saldo di rekening bisa dipamerkan. Ini adalah kegagalan sistem gagasan dan rasa yang dihasilkan manusia
dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan tesis saya hari ini sederhana. Bangsa ini sedang mengalami pembusukan logika karena masyarakat lebih memilih menjadi spekulan daripada menjadi ahli. Cacat logika pertama yang harus kita lucuti adalah anggapan bahwa jalan pintas akan membawa seseorang lebih cepat ke tujuan. Faktanya, jalan pintas hanyalah lingkaran setan yang membuat mereka kembali ke titik nol dengan kondisi mental yang lebih hancur. Lihatlah struktur masyarakat kita yang masih terperangkap dalam ketergantungan vertikal feodalistik. Di sini, akses terhadap sumber daya seringkali tidak ditentukan oleh prestasi, melainkan oleh seberapa pandai seseorang menjilat atau seberapa kuat koneksi orang dalam. Ini menciptakan lingkungan di mana mengikuti prosedur formal dianggap sebagai tindakan orang bodoh yang kurang pergaulan. Jika jujur, mereka dianggap lemah. Jika mengikuti proses, mereka dianggap tidak punya strategi. Mentalitas ini telah menjadi identitas citra masyarakat yang maladaptif. Hari ini, kita akan meruntuhkan tatanan sampah ini sampai ke pondasinya. Mengapa manusia modern masih bisa terjebak dalam lubang kebodohan yang sama dengan manusia purba? Jawabannya ada di dalam batok kepala mereka yang malas itu. 1. Penjara dopamin dan sirkuit imbalan. Kegagalan menghadapi godaan jalan pintas bukanlah masalah moralitas semata, melainkan kegagalan perangkat lunak otak manusia dalam mengolah sinyal imbalan. Psikolog B.F. Skinner menemukan pola di mana makhluk hidup akan terus melakukan tindakan repetitif jika diberikan imbalan yang tidak terduga. Di tingkat neurologis, perilaku nerabas sangat berkaitan erat dengan sistem dopaminergik di area tegmental ventral. Ketika mereka melihat iklan judi online atau janji investasi bodong, otak melepaskan dopamin yang memicu antisipasi. Masalahnya, paparan terus-menerus terhadap rangsangan instan, seperti video pendek TikTok atau notifikasi media sosial, telah melatih otak untuk menghargai masa kini di atas masa depan. Secara matematis, otak menggunakan algoritma time magnitude reinforcement learning. Individu dengan mentalitas nerabas memiliki nilai diskon waktu yang sangat rendah atau hyperbolic discounting. Artinya, imbalan receh di depan mata jauh lebih bernilai bagi mereka daripada aset besar yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Ini adalah biologi dasar dari kemiskinan. 2. Epidemiologi historis, trauma yang menjadi budaya. Budaya nerabas di Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil adaptasi maladaptif terhadap krisis ekonomi dan politik yang traumatis. Sejarah mencatat 2 titik balik besar. Krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19 tahun 2020. Ketika sistem birokrasi yang penuh praktik KKN kolaps, masyarakat kehilangan kepercayaan pada jalur formal. Lalu pandemi 2020 mengakselerasi digitalisasi tanpa kematangan literasi. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan beralih ke shadow ekonomi. Dalam ketidakpastian ini, janji kekayaan instan menjadi pelarian bagi nalar yang sudah lelah. 3. Matematika penghancuran aset. Berdasarkan data PPATK, perputaran uang judi online di Indonesia tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Yang menyedihkan, 71% pemainnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Para penganut nerabas ini terjebak dalam bias kognitif, the gambler's fallacy. Keyakinan keliru bahwa jika kalah terus, maka kemenangan besar sudah jatuh tempo. Padahal, mesin slot digerakkan oleh algoritma RNG yang tidak punya belas kasihan. 4. Ancaman brain rot dan krisis kognitif. Muncul fenomena brain rot
akibat konsumsi konten digital dangkal secara berlebihan. Paparan terus-menerus terhadap stimulasi instan telah menurunkan rentang perhatian atau attention span dan merusak fungsi eksekutif otak. Generasi yang terbiasa dengan jalan pintas kognitif tidak akan mampu menghadapi kompleksitas tantangan global. Mereka hanya akan menjadi buruh murah di tengah kemajuan kecerdasan buatan. Mengapa fenomena ini begitu menyedihkan? Kenapa banyak orang begitu putus asa, sampai-sampai logika dasar harus dikorbankan demi the big lie? Kebohongan besar tentang kekayaan tanpa kompetensi. Jawabannya adalah kemasabodohan terhadap martabat. Manusia yang menganut mentalitas nerabas sebenarnya adalah manusia yang membenci dirinya sendiri. Mereka tidak percaya bahwa kemampuan diri cukup untuk mencapai kesuksesan melalui jalur yang sah, sehingga mereka mencari keajaiban di lubang sampah perjudian atau skema penipuan. Bandingkan dengan budaya kerja di belahan dunia lain. Di Jepang, terdapat etos kerja yang menjunjung tinggi detail dan proses. Di Indonesia, jika seseorang datang terlambat, alasannya selalu macet atau musibah. Di sana, keterlambatan adalah penghinaan terhadap martabat diri sendiri. Lihatlah fenomena flexing para badut media sosial. Seorang influencer memamerkan mobil mewah, hasil menipu. Dan orang-orang bukannya waspada, malah bertanya, bagaimana caranya bang? Kekayaan tanpa proses selalu menghasilkan arogansi tanpa empati. Masyarakat terjebak dalam confirmation bias, hanya mencari informasi yang mendukung keinginan cepat kaya dan mengabaikan peringatan data. Mereka juga terkena bandwagon effect, ikut-ikutan tren spekulatif karena FOMO, tanpa punya literasi keuangan sedikit pun. Kebudayaan rabas adalah parasit pikiran. Ia menjanjikan kecepatan, tapi sebenarnya menjebak dalam lumpur keterbelakangan. Mengapa mereka lebih suka jalan pintas? Karena mereka malas untuk bertumbuh. Pertumbuhan membutuhkan rasa sakit, disiplin, dan waktu. Dan bagi mentalitas sampah, waktu adalah musuh, bukan investasi. Ini adalah generasi yang ingin memanen buah tanpa pernah menanam pohonnya. Memalukan. Investigasi kita hari ini sampai pada satu kesimpulan yang dingin dan absolut. Tidak ada jalan pintas menuju martabat. Budaya nerabas hanyalah bentuk lain dari kemalasan eksistensial. Jika masyarakat terus memelihara mentalitas ini, mereka sedang mempersiapkan diri untuk punah. Bangsa yang besar tidak dibangun di atas pondasi hoki atau jackpot, melainkan di atas keringat disiplin dan ketajaman nalar. Kesuksesan instan hanyalah fata morgana di tengah padang pasir kebodohan. Begitu mereka mencapainya, mereka akan menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana selain kehampaan karakter. Transformasi model mental harus dimulai sekarang. Kita butuh pergeseran dari result-oriented yang negatif menjadi achievement-oriented yang progresif. Pendidikan tidak boleh lagi hanya memuntahkan hafalan, tetapi harus melatih kemampuan untuk menunda gratifikasi. Pemerintah mungkin bisa memblokir situs judi online, tapi mereka tidak bisa memblokir kebodohan di dalam kepala orang-orang. Itu adalah tugas mereka masing-masing. Literasi digital bukan sekadar tahu cara pakai aplikasi, tapi tahu kapan harus berkata tidak pada tawaran yang tidak masuk akal. Berhentilah mencari jalur belakang, mulailah membangun jalur depan sendiri dengan integritas. Dengarkan baik-baik, kebodohan adalah komedi yang mahal harganya, dan hari ini kita sudah selesai menertawakan para badutnya.
Jika setelah mendengar paparan ini, seseorang masih saja ingin kembali menekan tombol spin atau mencari orang dalam, maka selamat. Mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kategori manusia berakal.